ditemukan dalam dompet si A. Si B minta menjelaskannya dan si A pun menceritakannya bahwa dia disuruh ayahnya untuk mengambil kain pocong ibunya saat ibunya meninggal atau mau dikubur. Dan dia hanya disuruh membawanya untuk berjaga-jaga. Entahlah apa yang telah dilakukan ayahnya terhadap kain tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan misteri alam lain. Kali ini dengan tema cerita misteri. Adapun judul kali ini yaitu kain tali pocong. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada si X sekitar 4 tahun yang lalu di kampung halamannya. Si X merupakan seorang ayah yang berdagang di perantauan di pulau seberang. Dan awal kisah ini bermula saat si X menerima seorang pemuda, anggap saja sebut si A, sebagai karyawan baru untuk membantunya yang dikarenakan dagangannya semakin ramai. Si A ini merupakan penduduk asli di tempat dagangan tersebut. Entah apa yang terjadi, si X terasa begitu sayang terhadap si A. Bahkan saat si X hendak pulang kampung, mengajak si A untuk ikut karena terasa si X tidak dapat berpisah dengan si A. Setelah sampai di kampung, saat di rumahnya, si X lebih condong over memperhatikan terhadap si A, sedangkan anak dan istrinya diabaikan. Tentunya ini membuat kecemburuan dan kejanggalan. Bahkan pertengkaran mulut suami istri terjadi. Hari demi hari tingkah si X semakin aneh dan semakin over terhadap si A, sehingga anak dan istri makin jengkel dan bahkan menangis batin. Tentunya ini menjadi suatu perhatian bagi kakak si istri X, karena kebetulan rumahnya berdampingan. Kakak dari si istri itu kita sebut saja si B. Kebetulan dia bermimpi bahwa ada seorang sosok wanita pada si A. Kebetulan di kampung halamannya itu sedang beredar rumor adanya pesugihan kuntilanak. Maka si B hanya menganggap itu mungkin sosok kuntilanak rumor tersebut. Karena si B penasaran, kemudian telepon ke saya dan menceritakan akan alur ceritanya akan kejadiannya. Singkat cerita, di scan atau dicek secara gaib akan si A. Nampak di rumah itu berdiri seorang wanita menyeramkan dengan menggandeng anak kecil. Raut mukanya yang tampak sedih seakan-akan ingin dilepaskan dan seolah memberi isyarat akan ada keterkaitannya dengan si A. Kemudian hasil scan tersebut disampaikan kepada si B dan disarankan agar diklarifikasi pada si A dan dibuka isi dompetnya. Si A yang nampak lugu dikasih informasi seperti di atas sangat terkejut dan kemudian membongkar dompetnya. Ditemukanlah sebuah kain. Kain putih ditemukan dalam dompet si A.
Si B minta menjelaskannya, dan si A pun menceritakannya bahwa dia disuruh ayahnya untuk mengambil kain pocong ibunya saat ibunya meninggal atau mau dikubur. Dan dia hanya disuruh membawanya untuk berjaga-jaga. Entahlah apa yang telah dilakukan ayahnya terhadap kain tersebut. Si A ini hanya membawanya saja. Maklum dia seorang remaja sehingga masih polos dan lugu. Setelah hasil investigasinya disampaikan ke saya kembali, maka saya coba suruh bakar kain tersebut. Tentunya dengan diawali berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baca bismillah dan surat Al-Fatihah. Maka dibakarlah kain itu di malam harinya. Menurut penuturan yang menyaksikan pembakaran, kepulan asapnya yang timbul bentuknya aneh untuk ukuran kain yang kecil yang dibakar. Menurut dugaan saya, asap aneh tersebut adalah mungkin sosok Kunti yang terbang lepas dari ikatan kain tersebut. Dan anehnya, keesok harinya saat A bangun dari tidur, muka dan tubuhnya lembam-lembam seperti habis dipukulin, dan badan terasa drop, tidak bertenaga, sulit bergerak, lemas, sehingga hampir seharian hanya tiduran di tempat tidur. Setelah itu si X alhamdulillah kembali normal, dan anehnya seakan-akan si X ini tidak merasa pernah terjadi apa-apa, dan si sosok kuntilanaknya kembali bebas dan kembali ke habitat asalnya. Si X dan si A kembali merantau ke tempat dagangan. Tak lama kemudian mendengar kabar bahwa si A sudah tidak lagi menjadi anak buahnya si X. Demikian cerita misteri singkat ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bahwasanya hati-hati bermain dengan tali pocong, karena bisa merugikan orang lain, bisa juga merugikan dirinya sendiri. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, ikutin kisah selanjutnya, cerita misteri selanjutnya, yaitu perihal kisah pengalaman mengamalkan doa Nur Kuat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.